Halo Crypto Warriors, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan bedah habis salah satu token yang lagi ramai diperbincangkan World Liberty, Financial atau WFI. Apakah ini kesempatan emas di tengah sinyal bull run yang muter, atau justru jebakan yang harus kita hindari? Dalam 15 menit ke depan, saya akan kasih kalian analisis komprehensif tentang fundamental WLFA, performa pasar terkini, dan yang paling penting strategi investasi cerdas untuk memitigasi risiko sambil memaksimalkan potensi profit. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini. Kalau kalian suka konten kripto analisis mendalam, subscribe untuk update analisis terbaru, dan nyalakan notifikasi karena market kripto bergerak cepat. Oke, langsung aja kita masuk ke inti pembahasan. Kalian lihat slide di belakang saya ini minus. Ini adalah fondasi dari World Liberty Financial. WFI bukan cuma token biasa guys. Ini adalah proyek dengan visi yang sangat ambisius minus revolusi lanskap keuangan global melalui teknologi blockchain. Pertama, visi transformasional mereka. Bayangin guys, mereka mau membangun jembatan antara keuangan tradisional dan desentralisasi. Jadi bukan menggantikan sistem yang ada, tapi memberikan kebebasan finansial kepada setiap individu di seluruh dunia. Ini big picture banget. Kedua, misi inklusif, dan ini yang menarik. Mereka fokus menciptakan platform yang aman, transparan, dan mudah diakses. Keywordnya adalah memberdayakan pengguna. Jadi ini bukan tentang profit semata, tapi empowerment. Dan yang ketiga, ekosistem WLFI. Nah ini yang jadi tulang punggung. Token WLFI berfungsi sebagai tulang punggung ekosistem, memfasilitasi transaksi, tata kelola, dan akses ke berbagai produk serta layanan inovatif. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah visi besar ini bisa terrealisasi? Dan bagaimana impact-nya ke value token? Kita akan bedah itu semua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, analisis fundamental. Karena guys, visi bagus itu mudah, tapi execution yang susah. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, teknologinya. Ini yang bikin saya impressed. WFI dibangun di atas arsitektur blockchain yang andal dan scalable. Kenapa ini penting? Karena banyak proyek kripto yang gagal karena masalah skalabilitas. Lihat guys, mereka fokus pada interoperabilitas. Artinya WLFI bisa integrate dengan berbagai blockchain lain. Ini bukan isolated ecosystem, ini cross-chain compatibility. Dan itu strategis banget di era multi-chain seperti sekarang. Kedua, dan ini yang sering diabaikan investor tim berpengalaman. Saya sudah research background tim inti mereka. Dan impresif banget. Mereka punya track record kuat di bidang keuangan, teknologi, dan blockchain. Yang saya suka, mereka membawa keahlian mendalam, bukan cuma HP atau marketing gimmick. Tim yang solid adalah foundation dari proyek yang sustainable. Dan ketiga, utilitas token. Nah ini yang menentukan value proposition. WFI, token ini bukan cuma spekulatif aset, tapi punya fungsi nyata. Staking untuk earn passive income, payment untuk berbagai fee dalam ekosistem, governance holder bisa vote untuk development future, participation rights dalam berbagai fitur premium. Jadi pertanyaannya, apakah utilitas ini cukup kuat untuk drive demand? Dan apakah teknologi backbone-nya bisa support visi besar mereka? Mari kita lihat bagaimana fundamental ini translate ke performa market. Nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Data real dari market performance WFI dan guys. Angka-angka ini yang gampang. Mari kita trace journey WFI dari awal sampai sekarang. Lihat tim lain di sebelah kiri ini. Classic startup growth. Pattern dalam crypto space. Phase awalnya seperti kebanyakan token baru. Dimulai dengan peluncuran proyek dan pembangunan komunitas awal. Nothing spektakular, tapi foundation yang solid. Kemudian pengembangan ekosistem, dan ini where things get interesting. Pengenalan produk dan kemitraan kunci yang naturally meningkatkan adopsi. You can sell the momentum building. Lalu integrasi pasar pencatatan di bursa-bursa besar. Dan ini game changer guys. Likuiditas naik dramatically, accessibility meningkat. Dan yang terakhir, sentimen positif minat investor dan komunitas terus bertumbuh. Didukung pencapaian roadmap mereka. Sekarang lihat angka-angka konkretnya.
80 Kelvin tambah komunitas aktif ini, impresif banget. Komunitas yang terus bertumbuh dan terlibat. Dan in crypto, community is averaging. Strong community sama dengan strong foundation for long-term growth. 65% peningkatan volume. Perdagangan naik signifikan di Q2. Ini indikator yang bagus, karena menunjukkan increasing interest dan trading activity. High volume biasanya precede the price movement. Tapi guys, lihat chart di sebelah kanan. Patternnya menunjukkan volatility yang tipikal untuk emerging crypto asset. Ada ups and downs, tapi overall trend masih positif. Yang menarik, sentiment analysis menunjukkan growing confidence, roadmap achievement mereka consistently deliver. Dan itu build terus dengan investor. Pertanyaannya sekarang, apakah momentum ini sustainable? Dan bagaimana kita kapitalisi pada tren ini dalam konteks bull run yang sedang brewing? Rentasnya. Nah, ini dia momen yang kalian semua tunggu. Bull run analisis untuk Wolfie dan guys. Setelah saya analisis semua data, I have to say timing couldn't be better. Lihat gambar bull di slide ini, itu bukan cuma simbolis, tapi representasi dari momentum yang sedang building up di crypto market secara keseluruhan. Wolfie punya 3 katalis utama yang bisa jadi game changer. Pertama, kemitraan strategis, kolaborasi dengan institusi keuangan dan proyek blockchain lain. Guys, institutional adoption is the holy grail of crypto bull runs. Ketika big money masuk, retail follows, dan itu create massive momentum. Kedua, peluncuran produk baru, ekspansi ekosistem dengan layanan keuangan inovatif. This is huge, karena utility-driven growth itu lebih sustainable daripada pure speculation. Real produk sama dengan real demand sama dengan real price appreciation. Dan ketiga, adopsi global, peningkatan basis pengguna di pasar-pasar kunci internasional. Think about it, kita masih di early stages of global crypto adoption. WLFA positioning themselves untuk capture market share yang masif. Tapi kenapa saya bilang timingnya perfect? Pertama, crypto market cycle analysis menunjukkan kita approaching atau bahkan sudah masuk early bull run phase. Bitcoin dominance mulai decline, yang historically adalah signal untuk altcoin season. Kedua, regulatory clarity semakin membaik globally. Institutional confidence naik, dan itu translate ke capital inflow ke selective altcoins. Dengan strong fundamentals minus exactly liquid WLFA. Sekarang, untuk target potensial minus dan guys, saya mau realistik tapi juga optimistik. Berdasarkan market cap comparison dengan similar projects, adoption rate trajectory, bull run historical patterns, target potensial, mencakup peningkatan kapitalisasi pasar yang substansial dan adopsi luas. WLFA sebagai aset utilitas utama dalam ekosistemnya. Tapi remember, crypto market unpredictable. Yang saya share ini based on current data dan trend analysis, bukan crystal ball prediction. So pertanyaan besarnya, bagaimana kita memposisikan diri untuk memanfaatkan peluang ini sambil mengelola risiko? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke guys, ini bagian yang paling penting dari seluruh video ini. Karena semua analisis bagus di dunia tidak berguna kalau kita tidak punya strategi implementasi yang solid. Dan saya mau start dengan quote yang selalu saya pegang. Dalam dunia kripto yang dinamis, penelitian mendalam dan manajemen risiko adalah kunci keberhasilan. Mari kita breakdown 4 strategi investasi cerdas untuk WLFA. Pertama, diversifikasi portofolio. Guys, ini fundamental banget. Jangan pernah menaruh semua investasi pada satu aset. Sebar risiko Anda. WLFA boleh promising, tapi tetap allocate maksimal 5-10% dari total crypto portfolio Anda ke single altcoin. Sisanya spread ke Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lain yang established. Kedua, riset mandiri di YOA. Selalu lakukan penelitian sendiri secara menyeluruh sebelum berinvestasi. Video ini giving you framework, tapi final decision tetap di tangan Anda. Cek white paper, audit smart contracts, track development progress, monitor social sentiment. Jangan invest berdasarkan HIPI atau FOMO. Ketiga, manajemen risiko. Tentukan batas kerugian yang dapat Anda terima dan patuhi.
Gunakan fitur stop loss for WLFA specifically. I recommend setting stop loss di 15-20% below your entry point. Dan yang penting, stick to your plan. Emotions adalah musuh terbesar investor kripto. Keempat, investasi jangka panjang. Pertimbangkan untuk berinvestasi dengan pandangan jangka panjang untuk mengurangi volatilitas harian. Crypto market sangat volatile short term, tapi projects dengan strong fundamentals seperti WLFA cenderung perform well dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya Wolfie menunjukkan potensi yang sangat menarik dengan fundamental yang solid dengan tim berpengalaman, teknologi yang scalable dan interoperable, growing community 80 Kelvin tambah members, volume trading yang meningkat 65%. Perfect timing dengan approaching bull run. Namun ingat, crypto investment selalu ada risikonya. Yang saya sharing ini adalah analisis berdasarkan data dan trend current, bukan financial advice. Ini bukan rekomendasi untuk buy atau sell. Selalu konsultasi dengan finansial advisor Anda dan invest sesuai dengan risk tolerance Anda. Nah saya mau dengar pendapat kalian. Apakah kalian sudah hold Wolfie atau masih considering? Apa strategi investasi kripto kalian untuk menghadapi bull run ini? Token apa lagi yang mau kalian request untuk dianalisis next? Drop semua di comment section. Saya actively reply dan diskusi dengan kalian semua. Yang penting, whatever decision kalian buat, invest wisely, trade safely, dan always remember, only invest what you can afford to lose. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Stay safe, stay profitable, dan keep learning.